Pemirsa, warga menangkap piton sepanjang 7 meter di Sibolga, Sumatera Utara. Piton ini meresahkan warga karena kerap memangsa ternak. Warga menangkap piton sepanjang 7 meter di Kelurahan Aik Manis, Sibolga, Sumatera Utara. Bravo, 7 meter. Ular ini ditemukan anak-anak di selokan rumah warga. Keberadaan piton pun meresahkan karena kerap memangsa ayam, itik, hingga kambing milik warga. Ada anak-anak kecil, dia istilahnya mau beli sarapan lah di tempat jualan paret itu, dia ditemukan ular itu. Jadi dipanggilnya ibu-ibu dekat rumah itu. Ete katanya, ibu ada bolu besar kali. Dengan bahasa daerahnya. Dengan bahasa daerahnya bolut. Jadi ibu-ibu itu ditengoknya ke paret itu. Rupanya bukan bolut, ular. Kemudian ibu-ibu itu berteriak, ular, memanggil warga setempat. Rencananya piton sepanjang 7 meter ini akan dijual untuk mengganti rugi kehilangan ternak warga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Cimahi, Jawa Barat. Satu pohon tumbang dan menutup jalan. Hujan es terjadi di sejumlah titik di Cimahi, Jawa Barat. Salah satunya di komplek perkantoran DPRD di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Butiran es sebesar kelereng ini membuat sejumlah warga panik dan berlindung. Hujan es disertai angin kencang juga membuat sebuah pohon di Jalan Sriwijaya tumbang. Akibatnya sebagian jalan di depan pasar antri tertutup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengevakuasi pohon setelah hujan reda. Hujan es disertai angin berlangsung selama 20 menit. Di halte, pas begitu ada hujan angin, langsung hujan es itu gede pisan, terus tambah angin. Begitu 5 menit kemudian, pohon ini udah mulai mau jatuh gitu, jadi tumbang lah. Tak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Fenomena alam kerap terjadi saat peralihan musim kemarau ke penghujan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Satu korban banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin lalu masih belum ditemukan. Sementara satu korban tewas kembali ditemukan banjir bandang yang terjadi pada Senin kemarin. Tim SAR dibantu warga mencari Kasim yang hilang akibat terseret banjir bandang saat sedang mengambil pasir bersama 2 temannya. Kedua temannya selamat, sementara Kasim hingga kini masih belum ditemukan. Sama bapak yang lain mah udah naik, katanya naik ke atas. 2 orang. Yang 2 orang, Pak Andu ya. Nah, Pak Kasim itu balik lagi ke air. Tiba-tiba air bandang datang, sama Pak An, anaknya ditulungin. Begitu ditulungin, yang satu nih, bas keburu, Pak siapa lagi. Begitu naik, begitu meleret ke belakang, Pak Kasim dengan rumahnya udah langsung hanyut. Banjir bandang juga menewaskan Hashim, warga Kampung Aspol, dan JJ Juret, warga Kampung Cilodong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, jasad kedua korban dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih untuk korban banjir ditampung di posko relawan dan disalurkan pada warga di 5 desa terdampak. Selain membagikan bantuan, tim BPBD beserta aparat kepolisian serta TNI melakukan evakuasi dan membersihkan material sisa banjir. Senin sore, banjir bandang melanda Kelurahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan rumah dan puluhan kendaraan rusak disapu banjir bercampur lumpur. Sekitar 1.000 warga di 5 desa menjadi korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa Pinangki disidang atas dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus Joko Chandra. Jadi jarak Anda adalah masing-masing 1 meter jarak
Penampilan terdakwa kasus suap dan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang perdana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tampak berbeda. Kali ini Jaksa Pinangki hadir di sidang dengan mengenakan gamis dan kerudung. Sidang perdana Jaksa Pinangki dipimpin Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto dengan anggota Sunarso dan Muhammad Agus Salim dengan panitera pengganti Yuswandi. Sementara itu penasihat hukum Jaksa Pinangki keberatan dengan dakwaan jaksa. Keberatan dakwaan akan disampaikan dalam pembelaan minggu depan. Ya nanti tanggapan detailnya itu nanti kita sampaikan dalam eksepsi yang akan kami sampaikan minggu depan. Tadi kan sudah disampaikan juga, ya ada hal-hal yang pasti kita keberatan dengan isi dakwaan itu. Detailnya kita tidak bisa sampaikan hari ini, tapi nanti kita lihat di minggu depan aja. Yang jelas ada beberapa hal yang memang harus kami berikan jawaban. Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki diduga melakukan pencucian uang yang didapat dari Joko Chandra dengan membelanjakan 1 unit mobil mewah senilai 1,7 miliar rupiah. Membayar sewa apartemen mewah di Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 senilai 412,7 juta rupiah. Membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat senilai 419,4 juta rupiah. Membayar perawatan kecantikan dan rapid test senilai 176,8 juta rupiah. Membayar kartu kredit di beberapa bank senilai 483,5 juta rupiah dan 950 juta rupiah. Pembayaran sewa apartemen mewah lainnya senilai 525,2 juta rupiah dan membayar sewa apartemen mewah bulan Februari 2020 hingga Februari 2021 senilai 940 juta rupiah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Permufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasukkan nama sejumlah pejabat dalam action plan atau proposal dalam kepengurusan fatwa untuk Joko Chandra di Mahkamah Agung. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, terungkap 10 poin dalam action plan tersebut di sidang perdana Jaksa Pinangki. Poin pertama, penandatanganan security deposit atau akta kuasa jual penanggung jawab Andi Irfan. Poin kedua, pengiriman surat dari pengacara ke pejabat Kejagung bernama Burhanuddin, penanggung jawab Anita Kolopaking dan Andi Irfan. Poin ketiga, Burhanuddin mengirimkan surat kepada pejabat Mahatta Ali. Poin keempat, pembayaran tahap 1, biaya konsultan $250.000 Amerika Serikat kepada Pinangki. Poin kelima, pembayaran biaya media konsultan kepada Andi Irfan Jaya $500.000 Amerika Serikat. Poin ke-6, Hatta Ali menjawab surat Burhanuddin tentang permohonan fatwa. Poin ke-7, Burhanuddin terbitkan instruksi surat Hatta Ali agar Kejagung laksanakan fatwa MA. Poin 8, pembayaran security deposit senilai $10 juta Amerika Serikat. Poin 9, Joko Chandra kembali ke Indonesia tanpa eksekusi pidana kasus Bank Bali. Poin 10, pelunasan biaya konsultan $250.000 Amerika Serikat kepada Pinangki. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Terdakwa Pinangki Sirna Malasari tampil berbeda dalam sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berbalut kerudung dan gamis, Pinangki seolah meninggalkan gaya kehidupan lamanya yang glamor. Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tersangka penerima suap Joko Chandra, menjalani sidang perdana dengan tampilan sederhana, berbalut kerudung dan gamis. Pinangki duduk di kursi terdakwa, menjawab satu persatu pertanyaan. Dalam 2 pemeriksaan terakhir, Pinangki telah mengenakan kerudung. Saat diperiksa di kali kelima, Pinangki mengenakan hijab berwarna abu-abu. Dalam pemeriksaan saat itu,
Pinangki dicecar 20 pertanyaan selama 14 jam. 4 hari berselang, jaksa Pinangki kembali diperiksa dan penampilannya kembali sederhana. Ia mengenakan kerudung bermotif bunga. Kala itu ia menjadi saksi atas tersangka Andi Irfan Jaya dan juga sebagai tersangka untuk kasus suap kepengurusan Fatwa MA. Pada awal September saat pertama kali diperiksa, perempuan berusia 39 tahun ini tampak dengan baju tahanan kejaksaan dan tanpa riasan. Pinangki sebelum ditetapkan tersangka kerap tampil berbeda. Saat melancong ke New York, Amerika Serikat, jaksa madya dengan golongan 4A ini kerap berpenampilan anggun. Termasuk saat bertemu dengan terpidana Joko Chandra. Kini perempuan kelahiran 21 April 1981 ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan tipikor setelah menerima suap dan gratifikasi untuk mengubah fatwa MA atas kasus Joko Chandra. Komedian Nunung terkonfirmasi positif corona. Anyus Pagi masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.